Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di-subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Ini saya hanya mau membantu dari depan, langsung saya uji kasus, saya gunakan tesis yang pernah saya teliti. Bapak Ibu, ini saya bukakan dulu. Sambil menunggu teman lain yang belum bergabung ya. Sebentar. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu untuk PPT-nya? Sudah, Pak. Ya. Oke, so, jadi saya kemarin penelitian saya itu pertama mau kualitatif, tapi kalau kualitatif itu memang nanti kita harus pandai menulis, pandai membuat redaksional. Makanya kemudian saya berubah ke penelitian kuantitatif. Di sini yang pernah saya tulis dan pernah di apa itu jadikan artikel oleh Pak Nurkolis itu adalah pengaruh motivasi kerja dan peran kepala sekolah terhadap profesionalisme guru SMA negeri di Kota Salatiga. Nah, nanti Bapak Ibu bisa penyesuaian mungkin di SD di rayon A, rayon B, gitu nggih. Di sini ada 3 variabel. Variabel yang pertama itu ada motivasi kerja. Variabel yang kedua ada motivasi, ada peran kepala sekolah ini sebagai X1, ini sebagai X2. Nah, X1 dan X2 ini akan berpengaruh terhadap variabel yang ketiga, yaitu variabel Y, yaitu profesionalisme guru. Bapak Ibu ketika di bab 4 pasti akan menyesuaikan di bab pertama yang jelas. Nah, di bab pertama ini kalau bisa nanti menulisnya itu kan tadi kan judulnya itu motivasi, kemudian peran kepala sekolah, kemudian profilisme guru ya. Bapak Ibu kalau mau nulisnya dari yang belakang, dari Y-nya dulu, itu paling mudah. Ya. Jadi Y-nya di sini profesionalisme guru. Umpamanya judulnya pengaruh budaya kerja dan iklim organisasi terhadap kinerja guru SMA atau SD di rayon bla. Itu berarti Bapak Ibu nulis yang Y-nya dulu ya. Jadi kinerjanya dulu, kinerja guru ya. Nah, kalau bisa itu diberi data yang pertama. Contoh ya. Data itu ini saya ambil dari data UKG nasional. Ini dulu UKG nasional sampai 2019 ya. Di Salatiga itu ada angka 69,89. Padahal di sini kelihatan rata-rata atau KKM-nya itu 7,0. Nah, ini sebagai dasar pertama. Yang kemudian bisa juga kita mendapat data itu dari wawancara dengan MKKS. Atau kalau SD ya KKG-nya gitu nggih, KKG-nya gitu. Taruhlah ada perkiraan 60% guru yang belum maksimal dalam perencanaan pembelajaran itu boleh. Boleh untuk data, itu kan bagian dari profesionalisme guru. Kemudian ada 50% guru SMA negeri atau SD negeri yang minim pengembangan prestasi umpamanya gitu. Itu bisa dicari juga dari pengawas SMA atau pengawas SD-nya, itu bisa.
Atau bisa juga Bapak Ibu mencari data atau bertanya pada tim pengembang PAK atau angka kredit guru. Ya, itu nanti bisa kelihatan di situ, ditanya aja. Kira-kira kalau guru di kita itu unsur pengembangan dirinya berapa persen, kemudian unsur publikasi ilmiahnya berapa persen, itu contoh aja. Jadi kalau kita itu meneliti dengan data itu sangat enak. Jadi yang pertama di situ kembangkan datanya. Nah, satu data ini bisa Bapak Ibu buat satu paragraf. Jadi kalau ada 6 data berarti bisa 6 paragraf. Kemudian bisa juga dikasih citasinya. Itu profesional itu, guru profesional itu menurut siapa? Ini menurut Kunanda 2007 seperti ini. Oke, itu yang pertama. Nah, ini. Nah, ini sekalian. Jadi tadi apa itu? Profesionalisme guru. Nah, kemudian bisa juga nanti Oke. Ini di situ ada profesional itu dipengaruhi oleh apa tadi, motivasi kerja sama peran kepala sekolah. Nah, secara teori Bapak Ibu ambil aja satu citasi atau satu teori motivasi kerja menurut Siagian umpamanya. Ini sebenarnya di dalam bab 1 itu ada banyak teori motivasi. Ambillah 3 teori motivasi. Menurut Siagian seperti apa? Nanti menurut Sugiono seperti apa? Menurut mungkin Ari Kunto seperti apa gitu. Ini karena ini presentasi saya ambil satu aja teorinya. Oke. Nah, dari teori ini kemudian setelah berteori Bapak Ibu bisa mengambil data. Data ini bisa juga tadi bertanya kepada pemangku kepentingan. Umpamanya kalau tingkatnya itu rayon atau kecamatan, ya Bapak Ibu tanya apa itu pemangku kepentingan di rayon atau kecamatan itu, paling nggak pengawasnya itu motivasi kerjanya ada berapa, jadi ada data. Nah, kemudian bisa juga ditampilkan fakta. Fakta itu sesuatu yang bisa Bapak Ibu amatin ya, bisa diamatin di sekolah atau dengar suara saya Bapak Ibu? Halo? Cek, cek, dengar suara Bapak Ibu? Dengar, Pak. Ya, tadi mohon maaf bisa blank sendiri nih, lockout sendiri. Ini saya screenshot lagi. Oke. Ya, saya ulangi nggih. Jadi kalau tadi ini di slide yang kedua ini, profesional itu bisa diambil dari ini, teori, data, dan fakta. Fakta itu apa itu? Jadi di bagian motivasi kerja nanti bisa beberapa paragraf. Fakta itu sesuatu yang mungkin Bapak Ibu amati atau Bapak Ibu rasakan. Ya, sesuai dengan teori yang apa itu, penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Umpamanya ini mengajar ke kelas tidak segera beranjak setelah mendengar bel, umpamanya menunda-nunda administrasi pembelajaran, asik bermain gadget. Ini kan fakta yang ada di lapangan. Kemudian bisa juga dilihat dari peran kepala sekolah. Nah, peran kepala sekolah nanti secara teori Bapak Ibu ambil citasinya, ambil referensinya nggih. Itu umpamanya ini dari Mulyasa. Ini mungkin ada 3-4 teori ya. Ada dari Mulyasa bahwasanya peran kepala sekolah itu menurut Mulyasa 2011 itu edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, dan entrepreneur. Tapi nanti kalau Bapak Ibu melihat di Permendikbud, ya kepala sekolah itu tugasnya cuma ada 3.
yaitu manajerial, supervisor, dan entrepreneur. Ada 3 lah. Terserah mau dikembangkan yang mana. Habis itu cari datanya. Ya, data tadi di awal sudah ada. Menurut pengawas sekolah, umpamanya 50% guru belum melihat upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesional guru. Itu boleh. Ya, data-data itu bisa bersifat dokumentatif, ya, hasil tadi, atau bisa juga bersifat verbal atau testimoni dari pemangku kepentingan, umpamanya pengawas sekolah atau pejabat yang ada di kecamatan. Kalau itu ambilnya SD, kalau saya di SMA, ya saya bisa tanya ke ketua MKS SMA. Atau Bapak Ibu tuh tanya ke ketua KKG di lingkup kecamatan juga boleh. Faktanya minim dalam pengembangan program berlanjut PKB. Ya, contoh umpamanya bulan Mei terdapat salah satu kepala sekolah SMA negeri yang didemo siswanya. Ini termasuk kita punya fakta ini. Fakta ada fotonya, ada apa itu? Tapi tidak dalam penelitian tidak boleh menyebut nama ya, tidak boleh menyebut nama. Bapak Ibu tidak boleh menyebut namanya Pak Kardi di demo gitu, nggak boleh, di penelitian nggak boleh menyebut nama kecuali izin yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ini identifikasi, ini tidak begitu perlu. Nanti Bapak Ibu akan menemukan antara tujuan dan masalah itu harusnya sama. Jadi kalau di sini ada 3 tujuan, berarti ada 3 permasalahan. Ya. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap profesional guru SMA Negeri Kota Salatiga. Ya, motivasi kerja X1 terhadap Y. Yang kedua, mengetahui pengaruh X2 terhadap Y. Yang ketiga, mengetahui pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Y-nya profesionalisme guru ya. Y apa itu? Ini akan sama dengan permasalahan. Kalau permasalahan itu hanya memunculkan kalimat tanya, umpamanya apakah pengaruh motivasi kerja terhadap profesional guru itu. Jadi nanti di penentuan kuantitatif itu, jika masalahnya 3, nanti Bapak Ibu membuat 3 tujuan, membuat 3 hipotesis, dan pada akhirnya akan membahas 3 masalah dan menyimpulkan 3 permasalahan tadi, kesimpulannya apa. Hanya seperti itu. Nah, saya lanjutkan ya, itu di bab 1. Nah, manfaat juga sama, dan nanti boleh dibatasi lah agar tidak melebar ya. Apa itu? Yang pertama, manfaat itu bisa manfaat secara teoritis, bisa secara praktis ini. Ini biasanya praktis untuk kebijakan bisa. Nah, Bapak Ibu harus membuat batasan masalah tentang definisi dari Z tadi, variabel terukurnya ya. Juga harus membuat batasan yang dimaksud dengan variabel bebas X1 dan X2-nya. Itu harus Bapak Ibu kasih batasan, sehingga nanti kalau pas presentasi Bapak Ibu dikejar di luar konteks yang Bapak Ibu kasih dan teliti itu aman. Jadi harus ada batasan itu. Nah, kemudian di kajian pustaka. Nah, ini kajian pustaka. Sampai di sini mungkin di bab 1, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Monggo, bab 1 dulu. Jadi bab 1 itu ini ya, Bapak Ibu kalau di kuantitatif membangun teorinya pertama dari Z, X1, X2. Dan nanti membuat kalimat pertanyaan gitu. Apakah dari deskripsi di atas, ya, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul ya pengaruh motivasi kerja terhadap dan peran kepala sekolah terhadap profesionalisme guru di kota A, Bapak gitu. Sampai sini masih mendengarkan suara saya, Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih ya, betul ya. Nah, sekarang kita di bab 2 lah. Di bab 2 itu intinya gini. Bab 2 itu ya, karena tadi kita di teorinya dulu ya. Teori itu tadi ada 3 variabel. Variabel X1, X2, Z. Dengan pola yang sama Bapak Ibu bisa melihat seperti ini. Variabel 1 ya, umpamanya Bapak Ibu tulis dari yang variabel Y dulu. Profesionalisme ya.
definisi profesionalisme apa? Bla 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 bla. Nah, dari 5 definisi dari taruhlah 5 ilmuwan ya. Pokoknya dari Mulyasa, dari Kunanda, dari Arikunto apa itu, terus kemudian Bapak Ibu disintesis menjadi definisi menurut Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau ada 5 teori yang berbeda, nanti disimpulkan dari definisi yang Bapak Ibu buat sendiri dari 5 perkataan orang ahli tadi. Paling enggak 5 lah. Kalau pembimbingannya Pak Nurmiannya biasanya ada 5. Nah, di sini saya ambil ini Nah, ini hanya untuk menjelaskan. Biasanya kalau di tesis ujian teori sudah nggak begitu dioplok-oplok sama penguji lah. Jadi pamannya ini satu, guru profesional bla bla bla, ini dari Usman. Nanti Usman apa, Sugiono apa, Kunandar apa, Arikunto apa. Nah, itu nanti Bapak Ibu kemudian sintesis menjadi satu deskripsi tentang guru profesional. Habis itu nanti dicari parameter untuk guru profesional seperti apa, nanti ketemu sampai di indikator. Nah, itu di bab 2 seperti itu untuk 3 variabel dengan pola yang sama. Ya, polanya sama. Tuh. Ya, itu penelitian di kuantitatif. Lah, cara mengambil citasi yang aman kemarin sudah saya ajarin di minggu sebelumnya ya, dari PDF, di copy, Ctrl C, letakkan di URL, Ctrl V di blog itu nih Bapak Ibu kemarin di blog. Kemudian Ctrl C lagi baru dipaste di Word kan gitu, baru dipaste di Word. Nah, di Word berarti lebih aman. Itu citasi-citasi semacam ini ya, referensi semacam ini Bapak Ibu kumpulkan. Jadi nanti kaya dengan referensi bahkan sampai ke daftar pustakanya. Ya. Itu di kajian pustaka. Ya. Nah, di kajian pustaka nanti Bapak Ibu juga memunculkan yang namanya penelitian yang relevan. Ya. Penelitian yang relevan itu paling tidak Bapak Ibu memunculkan 5 penelitian yang relevan yang identik ya, identik atau hampir mirip dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan ya. Namanya ini ya, saya kan tadi mengangkat tentang motivasi kerja, kemudian peran kepala sekolah dan profesionalisme guru. Paling enggak ada dua variabel yang agak mirip ya. Di sini contohnya Tiara Dewi Anggia ini 2015 dia membuat sebuah jurnal di Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro dengan ISN sekian-sekian. Itu di penelitian relevannya dia mengambil judul pengaruh profesional guru dan motivasi kerja. Ini ada dua variabel. Kebetulan variabel di sini ini sebagai variabel bebas yaitu X1 dan X2 terhadap Y-nya kinerja guru. Nah, ini kan hampir mirip lah, hampir relevan. Nah, di situ disebutkan bahwasanya menurut kesimpulannya si Dewi itu dikatakan profesional guru dan motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru ekonomi. Dan di sini guru ekonomi. Nah, ini di mana Bapak Ibu? Ini ada di kesimpulan. Jadi Bapak Ibu dari citasinya ini, dari jurnalnya ini, ambil aja kesimpulannya apa itu sebagai untuk pembanding ya, penelitian yang relevan. Sehingga dari sini kita punya yang namanya kalau di penelitian kuantitatif ya, nanti kita punya kerangka berpikir seperti ini. Jadi kerangka berpikirnya itu ya kalau di kualitatif itu namanya subfokus, kalau di sini kita punya indikator ya. Indikator. Jadi indikatornya itu dari semua teori yang sudah kita bahas di kajian pustaka tadi. Nanti Bapak Ibu akan memunculkan umpamanya 2 indikator. Ya. 2 indikator contohnya motivasi kerja itu sebagai X1-nya. Isinya motivasi kerja itu ada 2. Intrinsik atau ekstrinsik. Bisa juga Bapak Ibu tulis motivasi luar, motivasi dalam diri sendiri, itu juga boleh. Kemudian X2-nya, ini saya ambil 5 indikator. Jadi peran kepala sekolah itu saya lihat dari edukatornya. Ya, edukator di sini bukan berarti mengajar siswa, tapi membimbing guru. Manajerialnya, supervisor,
inovator, dan motivator. Ini peran kepala sekolah. Nah, ini itu harus ya teorinya atau harapan kita itu berpengaruh dengan profesionalisme guru. Nah, profesionalisme guru ini ya, ini bisa kita ambil indikator dari beberapa teori yang sudah kita masukkan tadi. Saya ambil 6 di sini kebetulan. 6 ciri guru itu profesional. Yang pertama punya perencanaan, dia melaksanakan pembelajaran, kemudian melakukan asesmen atau penilaian, kemudian melakukan tindak lanjut semacam remediasi, terus juga melakukan pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Ini ada 6. Ya. Jadi ini kerangka berpikir kita. Jangan keluar dari kerangka berpikir. Nah, hipotesis itu sudah saya katakan di depan tadi. Kalau Bapak Ibu punya permasalahan atau rumusan masalahnya 3, ya, berarti tujuan penelitiannya juga harus 3, maka hipotesisnya juga harus 3. Oke, itu berada di bab 2. Semua ini tadi sampai di sini berada di bab 2. Monggo bab 2 sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Tanya Pak. Oke Pak Tri, monggo. Seperti yang kemarin saya WA-kan Pak. Jadi penelitian yang relevan itu karena saya kualitatif, saya ambil dari jurnal yang ada yang saya dapatkan itu depan sama judulnya peran kepala sekolah sudah sama. Sebagai manajer, sebagai supervisor sudah sama. Tinggal terakhir itu saya kan di SMK. Nah, kemarin dikoreksi sama salah satu dosen itu, ini ya harus cari yang SMK juga gitu. Nah, berarti saya harus cari yang SMK. Begitu saya cari kok susah banget cari yang tempatnya di SMK. Ketemunya SMP, atau ada di SD, atau ada di perguruan tinggi. Kalaupun ada ke SMK, hanya dapat 2 itu. Jadi gimana, apakah tetap harus cari lagi yang SMK gitu apa gimana Pak? Oke, saja Pak. Jadi ini non sewu nggih. Tesis, skripsi itu memang idealnya itu yang paling ideal itu ketika mengikuti dosen kita kan itu. Walaupun mungkin akan berbeda dengan dosen yang lain sehingga tidak bisa mengkomparasi antara mungkin pendapat saya, pendapatnya Bu A atau Bu B itu tidak bisa. Oke. Nah, ada beberapa yang memang inginnya ideal. Ideal itu ya setipenya itu enggak terlalu melenceng jauh. Jadi kalau Pak Tri umpamanya di SMK ya mungkin gurunya atau pembimbingnya pengen cari yang SMK kan gitu. Tapi ada juga yang mungkin konsepnya itu karena ini sifatnya itu penelitian yang apa itu umum ya. Kalau ini kan kuantitatifnya lebih kuantitatif sosial, kasuistis. Bukan kuantitatif yang mungkin kita di apa itu ilmu murni umpamanya fisika, kimia, terapan kan bukan. Jadi memang kan sangat berkembang. Jadi harapannya seperti itu. Yang jelas kalau pembimbingannya mungkin ke Pak Nur itu biasanya ya mintanya paling enggak 5 relevan yang benar-benar relevan berat banget gitu. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mengajukan di bab 2 yang relevan ya paling enggak sodorkan aja di situ ada 6 penelitian atau 7 penelitian atau lebih gitu nanti biar beliau yang memilih mana yang kira-kira pantas untuk disandingkan dengan penelitian kita. Jadi kalau jawabannya dibalikkan ke saya karena saya bukan pembimbingnya Pak Tri Udiono ya saya nggak bisa jawab itu. Dibalikan ke pembimbingnya masing-masing. Tapi secara pola seperti tadi Pak Tri. Jadi cari jurnal yang memang Halo. Bentar, ini los lagi nih kayak los. Jadi begitu Pak Tri. Gimana? Ada yang beda?
Halo? Ya berarti harus cari lagi ya Pak. Iya, nah dosennya minta gitu ya, yang ngikuti dosennya Pak. Jadi kalau ya memang kalau idealnya mahasiswa itu kalau pengen cepat lulus kan kita ngikutin dosen kita karena yang menentukan lulus tidaknya nanti Iya. 2 orang dosen kita dan 1 penguji kita kan gitu Pak tadi. Yo, nanti kalau Bapak Ibu kita itu sudah itu pendidikannya kan pendidikan andragogi, pendidikan orang dewasa ya, pintarin jenengan sama teman-teman ngomong dosennya aja. Ya Pak. Oke. Ada lagi? Terima Monggo. kasih. Kalau ada lagi, nggak ada saya lanjutkan. Ya. Ya. Nah ini tadi yang belum saya terangkan ini dari ujian saya. Tadi kan yang pertama tadi dari proposal tesis, ternyata setelah saya ujian itu di kajian pustaka saya harus bisa mendefinisikan konsep itu. Jadi definisi konsep ini atau pengertian ini didapatkan dari mensintesis dari banyak pendapat. Jadi kalau tadi pendapatnya 5 ahli itu harus saya sintesis menjadi 1 pendapat saya sendiri yang bunyinya pada akhirnya seperti contohnya. Komitmen guru dalam meningkatkan kemampuan kompetensi di bidang pengajaran dalam rangka melaksanakan tugas keprofesiannya. Nah, dimensinya ya kali ini dimensinya. Jadi kalau di penelitian kualitatif ini namanya nanti subfokus. Fokusnya profesional guru, subfokusnya nah, itu adalah dimensi ya. Ya ini saya ulangi, dimensi lah. Dimensinya itu saya mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 dimensi. Motivasi kerja ini juga saya sintesis dari pendapat beberapa ahli tadi menjadi seperti ini. Nah, saya menyimpulkan kalau dimensinya itu motivasi itu hanya ada 2, faktor eksternal maupun faktor internal dari diri yang bersangkutan maupun dari lingkungan gitu. Peran juga gitu. Ya, ini dimensinya. Hipotesis tidak berubah. Kemudian kita ada di bab 3 nggih. Bab 3 itu kan metodologi penelitian. Jenis penelitiannya kuantitatif. Nah, kuantitatif itu menurut Sugiono seperti apa nanti bisa dibaca sendiri ya. Terus kemudian saya di sini kan karena kuantitatif saya variabelnya X1, X2 terhadap Y. Ini sudah jelas. X1-nya motivasi, X2-nya peran kepala sekolah, Y-nya personal guru. Nah, kemudian data itu ada namanya sampel dan populasi. Ya, populasinya, namanya saya punya data guru ASN, guru SMA yang pegawai negeri di Kota Salatiga itu saat itu pas saya penelitian ada 209 orang. Ya. Nah kan nggak mungkin kita ambil semua populasi, maka ada namanya sampel minimal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengujian. Nah, sampel ini ada 131 orang ya diambil sebagai proportional random sampling atau diambil secara acak gitu. Nah, ini ada ngitungnya ada di tekniknya di Sugiono itu ada cara ngitungnya biar kita ada 1000 orang itu kalau kita ingin teliti minimal harus berapa orang kan gitu untuk mewakili bahwasanya penelitian kita itu nanti akan menjadi punya validitas dan reliabilitas yang tinggi. Nah, teknik pengumpulan datanya kalau kuantitatif rata-rata cuma berbasis kuesioner. Ya, kuesioner itu disusun dari dimensi yang sudah kita dapatkan di variabel-variabel yang kita teliti tadi. Ya, kemudian sudah punya hasil datanya nanti kita akan lakukan pengujian. Uji instrumen valid dan reliable. Artinya Bapak Ibu kalau buat kuesioner atau angket itu ya nanti akan kelihatan diukur ya makanya ada namanya ambil sampel sedikit ya, apakah alat ukur kita atau instrumen kita itu valid atau reliable. Artinya gini, Bapak Ibu pamannya ingin membuat tes untuk ngetes siswanya. Itu kan tes itu coba diberikan dulu ke anak tertentu secara acak gitu, ambil berapa anak. Dan nanti akan kelihatan mana pertanyaan-pertanyaan yang ternyata menyulitkan anak, mana pertanyaan yang nggak bisa dijawab anak, mana
pertanyaan yang terlalu mudah. Nah, itu nanti kelihatan di uji validitas dan reliabilitas. Nah, setelah itu ya kita melakukan, kalau sudah angkatnya itu diuji benar, berarti yang tidak valid, tidak reliable itu dihilangkan. Kita mencari apa itu ya, instrumen atau pertanyaan yang sesuai indikator ya, yang bisa menguji sampai dia valid lagi gitu. Dan nanti kalau benar-benar sudah valid, sudah reliable, nah baru diuji lah. Itu ada namanya ada uji prasyarat, ada normalitas. Artinya alat ukur kita itu bisa mengukur secara kanan dan kiri atau atas bawah itu secara seimbang. Oke. Nanti ada uji heterokodisitas, ada uji multikolenitas, ada uji juga linearitas. Linearitas itu artinya antara apa itu variabel bebas kita X1, X2 kita itu akan apa itu segaris dengan Y kita atau enggak gitu ya. Jadi itu nanti diukur. Nah, habis nanti datanya komplit semua, Bapak Ibu terus terjun ke lapangan, menyebar sejumlah angket ya, dapat dari 131 orang itu, ya, kemudian dimasukkan di SPSS, hitung-hitung, nanti Bapak Ibu akan melakukan namanya uji hipotesis. Bapak Ibu tadi kan punya berapa? 3 hipotesis toh. Kita kan punya 3 hipotesis. Hipotesisnya kan X1 itu apa pengaruh terhadap Y, X2 apakah berpengaruh terhadap Y. Nah, itu diuji dengan namanya uji regresi tunggal. Oke. Nah, di situ ada ANOVA dan sebagainya. Itu kalau di teorinya Bapak Ibu belajar statistik kemarin ya. Terus yang kedua, apakah X1, X2 ini langsung berkesinambungan berpengaruh terhadap Y? Y-nya apa? Nah, itu nanti diuji dengan uji regresi ganda. Oke. Itu di apa itu penjelasan di bab 3 gitu ya. Ada namanya nanti ya ini ya, uji instrumen. Nanti uji instrumen itu validitasnya umpamanya alfanya 5%. Itu kan harus valid, kan syarat valid itu alfanya 5% ya. Kemudian R hitungnya harus di atas R tabel 0,36, sehingga di sini kelihatan ya, kita bisa cari di situ R-nya itu apa itu 42 itu lebih besar dari 39 dan sebagainya. Ini berarti pertanyaan kita ini yang validnya itu 42 pertanyaan, valid 39. Ini ada 35 pertanyaan, valid 34. Ada 40 pertanyaan, validnya 38 yang bisa digunakan. Nah, yang sudah valid ini yang kita gunakan nanti. Oke. Jadi nggak mesti 40 semua dipakai, enggak. Makanya buat pertanyaan yang sesuai nanti biar antara pertanyaan dan validitasnya itu enggak jauh. Ya. Sama reliabilitasnya alfanya itu harus di atas 0,7. Nah, ini dari 3 variabel ini ketika kita uji instrumen ya, uji alat ukurnya ya, bahan untuk diteskan itu, untuk dijawab orang itu alfanya sudah di atas 0,7 semua. Oke. Ini namanya uji instrumen ya, uji instrumen. Uji pasarnya nggak perlu saya bahas lah. Sampai di bab 3 ini Bapak Ibu ada pertanyaan di bab 3? Bu Tri Nuryanti paham? Sedikit masih agak bingung. Kemarin masalahnya PPT saya tuh istilahnya nempleknya dari itu loh, Pak. Dari tesis langsung ditempelkan di situ, terus kemarin dikomen sama Pak Nurmi. Yeah. Jadi ya tadi ukurannya pokoknya kalau Bapak Ibu kuantitatif itu ukurannya angka. Ya, pembandingnya kalau sudah uji instrumen, sudah uji data, itu pembandingnya adalah data tabel ya, baik alfanya maupun R-nya ya, alfa dan R-nya itu kalau kita nguji instrumen. Jadi di bab 3 itu intinya cuma di situ lah. Nah, di bab 3 itu makanya nanti kan Bapak Ibu kan saya nggak bisa nampilkan tabelnya di sini ya, betul. Jadi kalau di tesis di
di bab 3 gitu yang nanti kita jawab di bab 4 itu kan umpamanya kita buat tabelnya kan berarti kan variabel apa? Variabel motivasi kerja. Dimensinya apa? Dimensinya umpamanya dimensi intrinsik dan dimensi ekstrinsik. Dimensi intrinsik ada apa? Umpamanya indikatornya 1, 2, 3, 4, 5. Satu indikator itu bisa 4 pertanyaan, bisa 2 pertanyaan. Dan nanti sebelahnya ada pengkodean nomor. Umpamanya variabelnya motivasi kerja, dimensinya dimensi intrinsik, indikatornya itu semangat bekerja. Nah, semangat bekerja itu Bapak Ibu harus bisa dibuatkan instrumen atau pertanyaan lah. Ya. Sekarang membuat pertanyaan yang hubungannya dengan semangat kerja seperti apa? 1, 2, 3, nanti kasih nomor 1, 2, 3 gitu. Nah, indikator kedua nanti dibuat pertanyaan 4 namanya, berarti penomornya tinggal 4, 5, 6, 7 kan gitu. Nah, itu untuk semua variabel, baik yang variabel bebas maupun variabel ukurnya. Oke. Itu untuk uji-uji ya, uji-uji. Nah, sekarang bab 3 seperti itu. Lanjut sekarang ke pembahasan. Oke, ke pembahasan. Nah, ini pembahasan langsung saja di sini saya contohkan. Ya. Hipotesis yang pertama itu kita jawab dengan namanya motivasi kerja terhadap profesional guru. X1 terhadap Y. Ya. F1 terhadap Y itu kita buktikan gitu ya. Apakah uji hipotesis ini benar atau tidak. Jadi hipotesisnya ini baru uji hipotesisnya. Oke. Belum menguji hasilnya. Jadi kalau yang pertama hipotesisnya kan ada 3, kita uji yang pertama dulu, ada namanya uji hipotesis. Nah, dari persamaan regresinya, ini regresinya kan regresi tunggal. Jadi kalau dalam bahasa matematika Bapak Ibu pernah belajar matematika itu kalau dalam bahasa matematika fungsi itu kita bisa tuliskan Y sama dengan AX plus B gitu namanya. Kalau di sini taruhlah ya B plus AX gitu ya. Nah, ini B plus AX-nya koefisiennya 0,344, indeksnya ini ada 1,067x1 kan gitu. Diuji persamaan regresi, kemudian dari uji ANOVA-nya nanti ketemu R hitung. Ya, R hitungnya itu harus lebih besar dari R F tabel. F hitung harus besar F tabel. Ya, koefisien signifikansinya ini harus di bawah 0,05 gitu ya. Dan nanti kita bisa ketemu square-nya atau rata-rata koefisien determinasinya sekian ini. Ya. Berarti ini artinya hipotesis Bapak Ibu itu masih sesuai ya, karena hampir 92%. Kalau udah di bawah 50% berarti antara hipotesis dengan hasil instrumen yang Bapak Ibu buat itu bertolak belakang gitu. Bertolak belakang. Ini tidak salah. Nanti kita meneliti awal kita dengan hasil itu kok bertolak belakang itu enggak salah. Cuma kita wagu gitu. Ya kita wagu. Nah, ini yang terbukti. Yang terbukti. Hipotesis kedua juga ini akhirnya kan terbukti. Ini masih di atas 50%. Oke, terbukti. Yang hipotesis ketiga juga terbukti. Oke. Sehingga dari setelah uji hipotesis kita ke pembahasan. Ya, pembahasannya kan hipotesisnya sudah benar, berarti dugaan kita itu sudah benar. Jadi, umpamanya saya menduga Bu A itu cantik gitu ya. Nah, secara hipotesis saya uji itu sudah linear gitu, udah terbukti untuk hipotesis saya. Nah, sekarang seberapa cantik tak itu ibu itu? Nah, itu kita uji regresinya di sini. Ya. Ini ada korelasinya, uji korelasi nggih. Jadi motivasinya variabel X1 terhadap Y. Uji korelasinya kita dapat korelasi 0,961 ya. Kemudian
tertingginya ya motivasi itu tertinggi ya intrinsik ya ini dalam diri kita, motivasi dalam diri kita itu yang paling tinggi ternyata hasilnya. Tadi kan ada dua dimensi tadi di motivasi itu kan ada dua dimensi, dimensi intrinsik dan ekstrinsik. Ternyata dari penelitian ini ya itu profil sebagai guru itu dari segi motivasi kerjanya itu didukung oleh dirinya sendiri 8% lah taruhlah gitu ya. Kemudian yang ekstrinsik itu hanya dari luar itu hanya 0,5%. Ini dasarnya adalah kita hitung dengan apa tadi uji regresi tunggal. Oke. Yang kedua peran kepala sekolah dan guru juga sama, X2 terhadap Y-nya juga sama ini ya. Korelasinya kuat ini ya. Jadi kalau sudah di atas 90 itu ini kuat. Ya. Kuat tidak ini Bapak Ibu nanti kalau ditanya kuatnya dari mana? Lah kuat itu ada di tabel, di bukunya Sugiono itu ada. Dasarnya itu kuat, itu lemah. Nah, itu ada di bukunya Sugiono. Dasarnya di sini tertinggi, di sini terendah itu ada di bukunya Sugiono, ada di bukunya Ari Kunto juga ada. Nanti dilihat aja atau di buku yang lain. Oke. Nah, ini sampai yang regresi gandanya juga gitu. Ya. X1 terhadap Z itu 0,961, X ini harusnya X2 Bapak Ibu, X2 terhadap Y itu 0,950 ya. Ternyata ya apa itu dari itu tadi kan saya menampilkan di profesional guru itu ada tujuh dimensi ya, nanti ada 7 dimensi. Nah, ini satu baca lagi. Nah, oke, ini kan profesional ada 7 dimensi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, tindak lanjut, bla bla bla.
Halo. Pak Agus terpental, Pak. Suruh nunggu. Halo, masih dengar suaranya Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih setia menunggu, Pak. Nah, bentar. Oke, yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi di hipotesis yang ketiga ini itu kan korelasinya itu X1Z, X ini harusnya X2Z, oke, X2Z. Itu 2Z ya, X2Y gini. Ini kan kuat ini, kuat. Tadi saya ulangi ya, kuat lemah itu nanti tidak berdasarkan perkiraan kita, tapi nanti kalau Bapak Ibu ditanya pas ujian, dasarnya kok 0,961 itu kuat dari mana? Lah Bapak Ibu buka aja di teorinya ada. Di teorinya korelasi itu dikatakan kuat jika minimal angkanya berapa ada. Oke. Nah, di sini ada tertinggi dan terendah ya. Ternyata probabilisme guru itu tertinggi itu didukung oleh perencanaan. Artinya semua Bapak Ibu guru mungkin membuat apa itu perangkat pembelajaran. Tapi ini dari penelitian 2019 ya. Tapi pelaksanaannya itu yang paling rendah gitu loh. Ya, pelaksanaannya berarti tatap mukanya nih yang paling rendah. Ya, sehingga kita membuat kesimpulan di sini. Kesimpulannya adalah motivasi kerja guru ya berpengaruh terhadap profesionalisme guru. Pengaruhnya positif dan signifikan sebesar 92,2%. Ya, faktor lain itu 7,8%. Ya. Faktor lain itu mungkin sertifikasinya telat atau bayarannya terlambat atau mungkin apa itu rumahnya jauh dan sebagainya, itu bisa ya. Juga bisa yang kedua ya, peran kepala sekolah itu ternyata berpengaruh terhadap profesionalisme guru sebesar 90,2%. Faktor lainnya 9,8%. Dan ternyata kedua variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme guru sebesar ini. Jadi data ini yang nanti Bapak Ibu buat dengan sebuah redaksional. Oke. Tuh, jadi kesimpulan ini sebenarnya tidak seperti ini kan karena hanya untuk presentasi, tapi nanti tetap Bapak Ibu tulis secara redaksional dan sarannya tinggal ditulis saja sarannya ke siapa gitu. Nah, ini kalau mau dicontoh yang Bapak Ibu yang besok mau presentasi apa ujian tesis, monggo kan gitu ya, monggo. Jadi apa itu data, yang penting data. Jadi ini profesional guru datanya berapa bla 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 itu nanti pasti panjenengan semuanya ya. Kalau sudah nulis bab 4 itu mesti bener ke bab 2, mesti bener ke bab 1 itu secara otomatis. Ya, karena mesti ono sing rapas lah. Sekali pinter-pinter le membetulkan ya. Tuh. Monggo sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Ada? Ya. Ini ada yang kualitatif hari ini yang ikut di sini? Ada, Pak. Kualitatif. Oh ya, berarti kapan? Besok Jumat siang? Besok aja bisa. Besok saya ada rapat PBDB SMA misalnya besok.
Muntajat ya. Oke. Jumat nggih, insyaallah nggih yang kualitatif. Nanti ya saya nggak begitu dalam, tapi insya Allah dikit-dikit ya polanya hampir sama. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Nah, tadi yang saya garis bawahi adalah kalau pengen cepat itu kita tetap menulis, banyak konsultasi, dan saya Bapak Ibu harus bisa ngomong atau paling nggak membaca karakter dari dosen pembimbing Bapak Ibu guru kan gitu. Terima kasih untuk Mas Surya yang sudah membuatkan link Jimit-nya. Ya, nanti mungkin ada daftar hadir dari Budita, nanti biar di-share di sini karena itu untuk laporan ke prodi juga. Ya. Masih bisa tanya-tanya di luar sini, monggo. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Sami-sami. Matur nuwun Pak Agus. Sami-sami.